Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Maqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 1 dan ayat 2. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah, pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid untuk menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah. Insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat. Doa salam dan doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan kecukupan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa sidang jemaah pada syukur rahimahullah, alhamdulillah pagi ini kita kutip dua ayat dalam surah Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 1 dan ayat 2. Kata Allah, inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar itu ibu apa? Dari kata katsir. Katsir itu artinya banyak. Dan jamak dari kata katsir itu adalah kaisar. Di kata jamak dari katsir itu kaisar. Jadi selazimnya ibu bapak sesuai dengan tatanan bahasa itu semestinya bunyi ayatnya inna a'tainaka al-kautsar. Tapi Allah melakukan sedikit perubahan. Huruf ya-nya Allah ganti dengan huruf waw sehingga berubah menjadi kautsar, tapi tidak merubah makna. Kenapa Allah ganti huruf ya dengan huruf waw? Karena secara leksologi bahasa itu huruf waw itu memiliki sifat yang lebih berat daripada huruf ya. Makanya kalau Bapak Raja dulu bahasa Arab di PGA ya Ibu, saya di Senawiyah gitu. Itu kan kata ganti dia laki-laki itu bahasa Arabnya kan waw, pakai waw. Kalau untuk perempuan iya, pakai iya. Nah itu indikasinya begitu, bahwa tanggung jawab laki-laki itu lebih berat daripada perempuan. Hanya dalam bahasanya Allah jelaskan laki-laki pakai waw, perempuan pakai ya. Jadi kenapa Allah ganti ya yang semestinya bahasanya kaisar diganti Allah ya-nya menjadi waw kautsar, dan itu mengidentikan kepada harta. Kami sudah memberikan harta yang sangat banyak. Kenapa Allah ganti dengan huruf waw Bapak? Ini menunjukkan bahwasanya semakin banyak harta yang Allah berikan kepada kita, semakin berat tanggung jawab hisabnya di akhirat. Semakin banyak harta diagi Allah kawa, semakin bare langkah kaki kita nanti di akhirat. Karena setiap nikmat itu diberikan Allah tidak gratis. Setiap yang Allah titipkan harta ke awak itu akan ditanya nanti di akhirat itu. Ummalatus alunna yauma idzin anin naim. Setiap nikmat yang diberi Allah kawa besok ditanya
makanya makin banyak harantowa makin lama hisab di surga. Karena banyak yang mesti kita jawab pertanyaan dari setiap nikmat yang Allah hadiahkan kawal. Sama bantu ibu pergi ke minimarket. Kalau sekedar ambil minyak sesekilo bayi ke kasir langsung dibarcode pulang capek. Tapi kalau ibu ambil keranjang bagi kilo, padu isi keranjang capek atau lama di kasir. Makanya kecil Nabi orang kaya itu masuk surga lebih lambat 500 tahun dibandingkan orang miskin. Bapak lama masuk surganya karena banyak yang mesti dijawab nanti di akhir. Itu makanya Allah ganti huruf ya yang semestinya kaisar menjadi kautar. Tapi makna tidak berubah. Tapi penggantian satu huruf itu mengartikan sifatnya yang sangat berbeda. Di artinya semakin banyak nikmat dari Allah kawan, semakin baik hisab besok di akhirat. Tapi Allah punya sifat rahmat dan rahim. Meskipun nikmat itu dia Allah sebanyak-banyaknya kawan, bahkan ditumpuk-tumpuk kawan aja nikmat itu, Allah bisa meringankan hisabnya. Bahkan hisab kita bisa lebih cepat daripada orang miskin. Syarat itu dulu gitu. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi sholat itu ibu bapak meringankan hisab amal. Makanya kata Rasulullah di hadis Bukhari Muslim, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang akan dihisab pertama kali kawal besok ibu bapak adalah sholat. Kalau sholat kita sempurna, hisab selesai. Bapak selesai, kalau semuanya Allah anggap sempurna. Tapi kalau untuk menghisap harta itu tidak cukup hanya dengan sholat. Allah minta satu lagi amalan, yaitu wanhar. Jadi kalau sholat meringankan hisap amal, kalau harta diringankan hisapnya dengan kurban. Jadi kalau ibu bapak ingin hisapnya ringan nanti satunya dengan amal dan harta yang Allah berikan kawan, maka kata Allah fasholli li rabbika wanhar, sejalankan antara sholat dengan kurban. Tapi hebatnya kata kurban atau menyembelih hewannya Allah pakai bahasanya wanhar. Karena menyembelih hewan itu tiga bahasanya, ada wasbah, ada wadhahi, ada wanhar. Apa bedanya Bapak? Wasbah dari kata tabaha. Tabaha itu artinya yang disembelih hanya kambing saja, tidak ada yang lain. Itu makanya ketika Nabi Ismail akan disembelih Nabi Ibrahim ayahnya, Allah ganti dia dengan seekor domba. Apa bahasa Allah dalam Al-Quran? Faqadainahu bidhibhin azim. Kami ganti dia dengan seekor domba yang disembelih dari surga. Dibhin dan kata tabaha. Kalau yang kedua wadhahi, yang disembelih boleh kambing, boleh sapi, boleh kerbau, boleh unta. Pilih salah satu bagi kita yang mampu. Tapi harinya dibatasi cuma sampai hari 10, 11, 12, 13. Lewat dari itu tidak ada lagi. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari itu, maka lahu sa'ah, siapapun yang memiliki kelapangan harta, falam yudohi, dan dia tidak menyembelih salah satu dari hewan kurban yang dia mampu. Unta tidak ada talo, kabau tidak ada talo, jawi tidak ada talo, bahkan kambing yang teringan pun dia tidak lakukan kurban sementara dia punya harta yang cukup untuk berkurban. Kata Nabi, fala yaqrabanna musalla, tak usah selah mengkagetkan sampai kami sholat lagi. Kenapa? Panutu. Dia membohongi dirinya dan membohongi Allah. Makanya Allah
acuk-acuk bataku di surah Ar-Rahman itu Pak sampai 31 kali Allah ulang. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang kalian butuhan gitu. Maka jawab dan dianggap sebagai umatnya dan Nabi ini. Awak mampu berkorban tapi berbincang-bincangan atau berkambing-kambing mari masih mengejeknya tak tahu jadi Nabi tak usah bilang lagi. Makanya katanya pilih Nabi Tutohi, pilih salah satu kemampuan kita dari yang empat itu korbankan. Nah kalau wan hari Bapak dari kata nahar itu yang disembelih hanya unta saja, tidak ada yang lain. Nah kenapa Allah kaitkan antara kata Al-Kautsar nikmat yang sangat banyak dengan pemilihan kata menyembelih hewannya wanhar, unta. Kalau kita perhatikan mata-mata pada mungkin orang menyembelih unta di kamar gua cari unta Pak. Tapi makna kiasan dari Allah kenapa dipilih kata wanhar menyembelih unta? Karena unta itu lambang dari hewan kurban yang paling besar dan paling mahal. Nah, apa pesan Allah di situ Bapak? Semakin banyak harta diberikan Allah, maka carilah kurbannya yang paling besar. Supaya apa? Supaya hisab diringankan Allah nanti di akhirat. Jadi awak yang mampu memiliki harta malam itu tidak mesti patokannya kurban itu harus sepertujuh. Yang sepertujuh ini bahkan hadisnya itu satu sapi untuk 7 orang, satu unta untuk 10 orang. Itu hadisnya Bapak bukan untuk kurban, tapi untuk haji. Pernah dengar kata haji Ibu? Haji itu denda yang mesti dikeluarkan oleh seorang yang sudah mau berangkat haji, lah ngambil mikot, lah pasang kain ihram, baju ihram, lah pasangnya ihram, pasangnya untuk melakukan haji, ternyata batal tidak jadi melaksanakan haji, maka sebelum dia kembali ke tanah air dia harus menyembelih denda yang mesti dia bayarkan karena tidak jadi melaksanakan haji. Jadi ini Bapak, hadisnya berasal dari salah seorang sahabat yang menceritakan yang berangkat haji waktu itu. Di tahun ke-6 setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi mengatakan ke sahabat, "Kamu nio haji tahun ini. Bagi yang mau ikut silakan." Pas di hari H Nabi berangkat dari Madinah, ternyata diikuti oleh 1.500 orang sahabat yang ingin ikut berhaji dengan Nabi tahun ini. Sampai di daerah Zulhulaifah, Nabi ambil mikot. Kita berhenti di sini, kata Nabi, silakan ganti pakaian dengan pakaian ihram. Bagi laki-laki cuma walai pakai TC di bawah C12 tanpa pakaian dalam. Kemudian sunat ihram 2 rakaat, kemudian berpasang niat untuk melaksanakan haji. Setelah itu Nabi berangkat menuju ke Makkah. Sampai di daerah Hudaybiyah, ternyata rombongan Nabi dan sahabat dicegat oleh orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid. Itu beliau belum Islam. Kata Khalid bin Walid, "Muhammad, engkau dan umatmu tidak diizinkan tahun ini masuk kota Mekah. Tapi kalau tahun depan boleh. Kalau engkau mau terjun masuk kota Mekah tahun ini, tapasawa marab nikah di Hudaybiyah kau kecil." Khalid bin Walid. Meskipun bulan Zulqa'dah ini bulan yang diharamkan untuk perang. Kalau karehwan ingin masuk Mekah, marah wak risiko biasanya. Jadi Nabi bisa kita berunding. Boleh berunding lah itu Pak, tapi utusan berapa? Sehingga dibuat satu perjanjian yang disepakati yang terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah itu ada teman-teman Islam juga. Salah satu poin pentingnya apa kata perjanjian itu, umat Islam dilarang tahun ini masuk kota Mekah, tahun depan baru boleh diizinkan lagi masuk kota Mekah. Karena tujuan Nabi ke Mekah itu bayi haji bukan bayi perang, disetujui Nabi perjanjian ini. Setelah itu kata Nabi ke sahabat, kita tidak jadi melakukan haji tahun ini, maka kita kembali ke Madinah. Protes sahabat, tak bisa Nabi wala memikot nama samiat
mungkin kita batalkan. Jadi Nabi bisa kita batalkan, tapi kita harus menyembelih hadyu. Berapa hadyunya kata Nabi? Satu orang harus menyembelih 1 ekor kambing. Kan di haji itu ada 3 ya Bapak. Ada dam, ada udhiyah, ada hadyu. Dam eko yang harus ibu bapak bayangkan kalau selama berpakaian ihram sampai tahallul melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan selama berpakaian ihram. Gara-gara jorok, mengecek-ngecek umur, kemudian bertengkar, memetik daun, membunuh binatang, atau melakukan hubungan suami istri selama berpakaian ihram, itu kan dendam menyembelih 1 ekor kambing. Kalau tidak mampu berpuasa 10 hari, 3 hari di Makkah, 7 hari di Padang. Yang kedua, udhiyah ini bagi yang tidak ikut haji dikenakan kewajiban berkurban. Itu udhiyah. Yang ketiga, hadyu bagi yang batal untuk haji tapi lama niat. Dan jadi dia melakukan haji dan dia harus sembelihan 1 ekor kambing. Nah, kece sahabat kamu jadi 1.500 kambing yang boleh ikut kampung orang tak kamu awal. Haji itu tidak boleh dikerjakan di tanah air, tidak boleh di Madinah, harus di sini. Nah, kamu apa mencari dia kambing yang bisa 1.500 orang itu yang berarti. Kecil Nabi carilah kalau ketemu sapi patungan 7 orang, kalau unta 10 orang. Dia artinya kalau Jawi bisa membayar haji untuk 7 orang, kalau unta bisa membayar haji untuk 10 orang. Karena Jawi pun dicari tidak masuk. Akhirnya unta sahabat yang berhaji dengan menggunakan unta itu ditawar lain. Maka patutlah sahabat itu membeli 1 ekor unta dengan 10 orang. Jadi hadis itu bukan untuk kurban, tapi untuk hadyu. Karena kurban ada batasan sepertujuh, tidak. Tapi kalau kini pakai hadis itu untuk menentukan orang peserta kurban saat takaran 1 ekor sapi sama dengan 7 orang, itu hanya semata-mata untuk memudahkan penyelenggaraan hewan kurban. Daripada mendabi 70.000 kambing, rancanglah kita ganti di 10.000 Jawi, lebih mudah. Tapi patokan berkurban tidak mesti harus 1 orang mesti sepertujuh, tidak. Bisa jadi 1 orang itu ya Bapak, seorang awak bisa jadi berkurban dengan 4 ekor kambing. Kenapa? Karena Allah mulai dengan kata kausar. Kamilah bagi nikmat yang banyak. Tolong kurban wanhar yang gandang, yang barik, yang mahal kecil. Supaya hisab nanti diringankan Allah di akhirat. Itu maknanya. Jadi kurban itu tidak mesti harus sepertujuh. Kalau kecil orang keuangan audit harta awak dulu, baru bisa tentukan nilai kurban awak. Kalau hitung-hitungan kasarnya boleh dikuasai bapak supaya payah itu barang banyak harta. Kita hitung secara kasar-kasarnya bagi bapak yang punya toko misalnya, dan sampai pajak foto yang membayar setiap tahun lebih mahal daripada nilai kurban yang makan setiap tahun loh. Contoh, hitung-hitungan kasar seperti itu, patokan masih pantas nak kita berkurban dengan 1 ekor kambing. Kalau kita punya auto Avanza berapa pajaknya setahun Pak? Dan 3 juta, berarti kurban itu senilai 3 juta. Kalau ini harga kurban TPW berapa? 29 masuk tuh. Yang punya Avanza berkurban dengan 1 ekor kambing masuk. Kalau yang punya Toyota Innova Remote berapa pajaknya? Ada 6 dijual. Nah, kalau dia punya Innova Remote, Pak Kurban seibu kambing bari ya Bapak. Pajaknya 7 juta, mahal nilai pajak yang itu keluar di Pak Kurban. Minimal di Pak Kurban 2 ekor kambing. Itu seorang orang itu. Ayam punya tuh si Arfi berapa pajak? Pajero, Fortuner berapa pajak? Fortuner berapa? Ada 3 juta setahun. Berarti dia tidak bisa Pak Kurban seekor kambing yang ampe itu. Kalau yang Fortuner itu punya itu seorang ibu itu Pak Kurban ampe. Abang kalau di rumah itu punya CRV nya punya, Remote nya punya,
Avanza yang punya, abang aja yang pajak sudah harus digunakan 3 tu. Abang kurban cek kambing dia berapa? Mari isap isu tu. Itu patokan kasar saja. Jadi jangan sampai nikmat awal yang janjinya Allah banyak lah bisa balik untuk itu, kurban baca hari itu dan balik negatif nilai-nilai. Mari isap isu tu. Sebab mereka jawab kausar lah wajib nikmat yang banyak. Tolong kurbannya wanhar untuk itu lambang kurban yang paling ganteng, yang paling mahal. Supaya apa itu Pak? Ringan hisab nanti di akhirat. Jadi patokan kurban tidak mesti harus sepertujuh, karena itu bukan takaran untuk kurban. Itu hanya patokan untuk haji. Tapi kalau pakai gini silakan. Tapi pribadi kita yang berkurban jangan dilihat sepertujuhnya, tapi hitung harga awak dulu dengan harta yang kita punya saat ini. Tanya diri awak, masih pantas tak awak berkorban dengan satu ekor kambing? Situ maknanya kenapa Allah pilih kata kautsar yang semestinya kaitan atau gantiannya dual, makin banyak nikmat makin bareng hisab, supaya ringan hisab itu di Allah. Wanhar, pilihlah kurban yang paling besar dan paling mahal nilainya supaya hisab harta ini Allah mudahkan. Ini salah satu ciri Allah dengan punya sifat rahmat. Meskipun hisab, meskipun harta kita dibanyakkan ya Allah, tapi kalau kita seimbangkan kurbannya yang besar, maka Allah akan ringankan hisab nanti di akhir. Tapi kalau untuk dunia segitu rela ada 3 tu kita terbayar 5 juta, 20 juta pajak setahun. Kurban yang ada 3 juta lupa hari hisab. Ya kalau yang punya misalnya report punya CRV punya, kemudian tak kalah fasa cek, itulah saya menjauhi kurbannya cil itu, kasih buka biar itu. Nah makanya kece Allah, audit lah harta itu dulu, para banyak harta yang ada di Allah kawan, baru wak bisa menentukan nilai kurban awak. Oh tahun ini nak mungkin awak ikut kambing lagi, harus ikut kambing baru cocok nikmat itu dengan harta yang Allah berikan. Nah itu makanya Allah pilih katanya kautsar, Allah padani katanya diseimbangkan dengan kata wanhar. Kalau harus ikut kambing Bapak, ini Allah katakan wasbah, as-salli li rabbika wasbah. Salatlah engkau karena Tuhanmu dan sembelihlah kambing untuk kurban. Tapi Allah tak pilih kata wasbah, tapi Allah pilih kata yang paling gandang itu wanhar, sembelihlah unta. Unta itu maknanya hiasan, carilah kurban yang nilainya paling besar supaya harta yang banyak ringan hisabnya bisa di. Ini maknanya. Baik Bapak, ini sekedar mengingatkan. Jadi hitung-hitunglah rantua balik ibu bapak. Rumah lebih kau jampak di rumah ibu bapak, jalan hitung agak tidak tua balik masih iyo lah, masih cocok dalam kurban bisa ibu jauhi atau bisa ibu kambing. Kadang untuk masalah waktu kita cari yang paling mahal. Kita lihat untuk kambing, untuk kurban kita cari yang paling murah. Di mesti kelawi barang sekian, di mesti itu sekian, di surau itu sekian. Di surau itu silah jadi tinggal dan murah. Hari besok nikmat itu hisab. Nah, jadi saya ingin mengatakan Bapak, ini maknanya kenapa Allah pilih katanya dengan kata kautsar dan kata kurbannya Allah pilih dengan kata wanhar. Baik, kita tutup. Atau ada diragukan Ibu? Cukup. Ya mudah-mudahan ke depannya Bapak kita bisa menghitung kembali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan tanyalah diri kita, masih pantaskah kita berkorban dengan takaran seperti itu? Kalau tak, maka tambahlah bagi Bapak yang terlanjur mendaftarkan CIK kambing. Kalau memang harus ikut daftarkan boleh. Isi panjang hari dulu 20 hari lagi. Insyaallah. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.